dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap Dahlia. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Mbak Katrina yang selaku mentor. Terima kasih kepada seluruh teman-teman P3K angkatan pertama yang ada siang hari ini sudah menemani kita dalam seminar evaluasi dalam orientasi P3K. Dalam seminar ini saya mengambil judul optimalisasi peran perawat dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap Dahlia RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Surakarta. Ini latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP P3K. Berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PP PPPK atau P3K diatur bahwa setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara. Diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Orientasi bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penerimaan pasien baru adalah metode dalam menerima kedatangan pasien, baik pasien dan atau keluarga di ruang pelayanan keperawatan, khususnya pada rawat inap atau perawatan intensif. Penulis menemukan isu kurang optimalnya peran perawat dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap ditandai dengan yang pertama, belum adanya SOP, SPO penerimaan pasien baru di ruang rawat inap, dan yang kedua dengan adanya keluhan pasien terkait penerimaan pasien baru di ruang rawat inap. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil judul optimalisasi peran perawat dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap Dahlia RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Selanjutnya, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2001 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit dan sejahtera. Selanjutnya, misi pemerintah Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan
bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Sedangkan yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, nilai dan etika Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Adapun visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Sedangkan untuk misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Selanjutnya, nilai dan etika satuan unit kerja. Visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Sedangkan untuk visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yaitu yang pertama, berkontribusi kepada negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif. Yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Selanjutnya, rencana kerja dan hasil kerja P3K. Di sini dalam rangka rencana kerja dan hasil kerja P3K, langkah pertama yang saya ambil yaitu mengidentifikasi peran perawat dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap Dahlia. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan identifikasi peran perawat dalam penerimaan pasien baru. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan perawat dalam penerimaan pasien baru. Sedangkan output atau hasil yang diharapkan yaitu diperoleh data ketepatan perawat dalam menerima pasien baru di ruang ranah Dahlia. Yang kedua, membuat perencanaan SPO penerimaan pasien baru di ruang rawat inap. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mengumpulkan data atau materi terkait prosedur penerimaan pasien baru. Yang kedua, merancang SPO penerimaan pasien baru. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan atasan terkait rancangan SPO penerimaan pasien baru. Sedangkan untuk output atau hasil yang diharapkan yaitu disepakatinya SPO menerima pasien baru di ruang rawat inap. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan pembuatan SPO penerimaan pasien baru di ruang rawat inap Dahlia. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan terkait pembuatan SPO penerimaan pasien baru. Yang kedua, melakukan uji coba SPO kepada pasien baru. Sedangkan untuk output atau hasil yang diharapkan yaitu adanya lembar SPO penerimaan pasien baru di rawat inap Dahlia. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi SPO penerimaan pasien baru. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan sosialisasi SPO penerimaan pasien baru. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan sesama perawat jaga dalam penerapan SPO penerimaan pasien baru. Yang ketiga, membuat video edukasi SPO penerimaan pasien baru. Adapun output dan atau hasil yang diharapkan yaitu optimalnya peran perawat dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap.
Yang kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan pasien baru. Adapun tahapan kegiatannya yaitu melakukan evaluasi ketepatan perawat dalam menerapkan SPO penerimaan pasien baru. Dengan output atau hasil yang diharapkan yaitu optimalnya peran perawat dalam penerimaan pasien baru sesuai dengan SPO. Untuk rencana kerja menengah pada tahun pertama yaitu membuat SPO penerimaan pasien baru, sosialisasi SPO penerimaan pasien baru, dan yang ketiga membuat video edukasi tentang SPO penerimaan pasien baru. Untuk tahun kedua mengaplikasikan SPO penerimaan pasien baru dalam melakukan pelayanan di ruang rawat inap. Sedangkan untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima melaksanakan evaluasi ulang penerapan SPO dalam penerimaan pasien baru di ruang rawat inap. Ya, ini SPO penerimaan pasien baru yang sudah disetujui oleh Ibu Direktur, Ibu Tuti Asmi. Untuk tahapannya nanti sudah dilanjut aja, nanti ada videonya. Ini bukti konsul dan sosialisasi tentang penerapan SPO penerimaan pasien baru. Penerimaan pasien baru Tahun ini langkah-langkah yang sudah sesuai SPO. tempat tidur dalam keadaan siap pakai, meja makan, kursi penunggu pasien, dan tiang infus. Selang oksigen dan oksigen siap pakai, peralatan medis pasien, peralatan pemeriksaan fisik yang terdiri dari tensimeter, termometer, oximeter, timbangan berat badan, bila perlu. Pasien dan keluarganya dilakukan poliklinik atau unit lain ke kamar pasien. Petugas serah terima pasien dari unit pengirim ke unit penerima rawat inap dengan didokumentasikan pada formulir transfer internal di ruang jaga perawatan. Petugas selanjutnya melakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama pasien dan tanggal lahir pasien. Apabila pasien lupa tanggal lahir, lakukan identifikasi nomor rekam medis, RM, dan nomor induk kependudukan, NIK. Anamnesa meliputi keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, dan riwayat alergi. Pemeriksaan fisik, head to toe, keadaan umum, kesadaran, pengukuran suhu, denyut nadi, pernafasan, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga mengenai tata tertib ruang perawatan, orientasi ruang perawatan, beserta fasilitas di dalamnya, dan cara penggunaannya. Petugas melaporkan pasien baru tersebut kepada DPJP. Petugas mendokumentasikan nama, tanggal masuk, diagnosa dan program ke dalam buku register dan handover ruang perawatan. Petugas melengkapi dokumen rekam medis pada sistem informasi manajemen rumah sakit, SIMRS, dan rekam medis pasien. Petugas memesankan diet pasien sesuai indikasi medis dari DPJP. Petugas melaksanakan perawatan terapi sesuai advice DPJP. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dan atas totalitasnya. Kita berikan tepuk tangannya. Dan selanjutnya mohon Ibu Katrina untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Mas Danang sudah melakukan presentasi dengan sangat baik dan sudah menyelesaikan optimalisasi untuk penerimaan pasien baru ya. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa masukan karena untuk depan ini videonya kan ini ya sudah terbalik, ini masih belum, nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk penomoran daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, daftar tabel juga belum dilengkapi, nanti kalau dilengkapi. Kemudian saya membaca di sini minta tolong nanti diperbaiki
diperbaiki karena saya lihat ukuran fontnya kok beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar seperti itu. Tidak tahu kendalanya apa, nanti minta tolong untuk bisa diperbaiki gitu. Karena bisa dilihat di sini ketika dicetak itu ada yang fontnya kecil, ada yang besar. Ya, nanti tolong diperbaiki. Terus juga batas kanan kiri atas bawahnya juga sepertinya itu pengaturannya masih belum gitu. Jadi nanti tolong diperbaiki. Kemudian untuk bagian Dinas Kesehatan Kota ini ada yang belum dicantumkan di sini, yaitu program strategi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ya, tadi di beberapa laporan teman-teman juga ada yang masih belum dicantumkan. Registranya sudah saya kirimkan, saya juga sudah baca, di situ ada, sudah saya screenshot juga, minta tolong nanti ditambahkan ya, karena kan ada yang di bagian E bawahnya tujuan itu program strategi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ada beberapa di situ, tolong dicantumkan. Itu saja dari saya. Untuk selebihnya sudah bagus, hanya ini tolong diperbaiki nanti untuk tata naskah ya, termasuk saya juga tidak kurang paham ini kenapa kok hurufnya kok bisa beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, kalau nanti bisa disesuaikan ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Katrina atas masukannya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Mas Dana. Selanjutnya dari Mas Elkana David Ali.